Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman bahwa Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia? Nah, hari ini saya akan membahas pentingnya adab, etika, dan karakteristik dalam ajaran Islam. Yuk, mari kita bahas. Nah, pertama ada akhlak. Akhlak berasal dari kata khulq yang artinya bentuk fisik seperti sifat kepribadian atau sifat batin. Dan yang kedua yaitu dari kata khulq yang artinya bentuk fisik yang terlihat secara nyata dari ciptaan Allah. Nah, dapat dikatakan bahwa akhlak adalah segala sifat yang mempengaruhi perilaku dan sudah bawaan dari jiwanya. Oke, selanjutnya secara terminologi. Menurut dari Imam Al-Ghazali, akhlak adalah segala perilaku yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga mengeluarkan atau memperilakunya tanpa perlu berpikir secara panjang. Nah, menurut Imam Ibnu Maskanawi, keadaan jiwa yang mendorong untuk memperilaku atau melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dengan akal. Nah, selanjutnya sifat akhlak ini terdiri dari dua sifat, yaitu yang pertama mahmudah dan juga mazmumah. Nah, mahmudah sendiri adalah sifat yang baik seperti berperilaku jujur, tolong menolong, maupun sifat baik yang lainnya. Dan yang kedua yaitu tadi sifat mazmumah yang artinya sifat yang buruk seperti iri, dengki, maupun hal-hal tercela lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas dalil-dalil yang mendukung tentang perilaku akhlak. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan selanjutnya dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Dapat dikatakan bahwa Islam bukan sekedar hanya ritual, tetapi membangun peradaban. Oke, yang kedua yaitu ada adab. Adab berasal dari kata aduba, yang artinya perilaku terpuji yang menjamu orang lain dengan kebaikan. Dalam kata lain, seperti tata krama, sopan santun, dan yang lainnya. Nah, yang tadi itu secara etimologi, yang sekarang ini secara terminologi atau dalam istilah. Ulama klasik mengatakan, adab adalah menjaga batasan syariat dan juga norma sosial dalam setiap tindakannya. Dalam Islam, adab ada 3 macam, yaitu yang pertama, adab kepada Allah, seperti berdoa, berzikir, dan juga sholat. Dan yang kedua, yaitu adab kepada sama manusia, seperti menghormati yang lebih tua dan juga menghargai yang lebih muda. Dan yang ketiga, yaitu adab terhadap lingkungan, yaitu seperti menjaga atau tidak merusak lingkungan alam sekitar kita. Nah, apa aja sih dalil-dalil yang berisikan tentang adab ini? Ada 2 macam. Pertama yaitu dari Quran surat Al-Hujurat ayat 2-3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun innallazina yabudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Dari ayat ini dapat disimpulkan yaitu rendahkanlah suaramu dan beradablah di hadapan Rasulullah, maka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, hadis riwayat dari Bukhari, yaitu barang siapa tidak menghormati yang lebih tua, bukan termasuk golongan kami. Dan itulah dalil-dalil yang mendukung tentang perilaku adab. Dan yang ketiga, yaitu ada karakteristik. Karakteristik bahasa Arabnya yaitu sajiyah atau sahsiyah. Secara etimologi, sajiyah memiliki arti sifat bawaan. Dengan kata lain,
Karakteristik adalah kepribadian yang konsisten dalam seseorang untuk berpikir maupun bertindak. Psikologi Islam, akhlak karakteristik adalah akhlak yang telah menjadi identitas tetap bagi seseorang. Oke, ada beberapa faktor dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu faktor fitrah, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang bermakna fitrah Allah lah yang menciptakan manusia atasnya. Dan yang kedua yaitu faktor pembiasaan, seperti hadis riwayat dari Baihaqi mengatakan ilmu diperoleh dengan belajar dan sifat sabar dengan latihan. Nah, selanjutnya dalil-dalil yang mendukung tentang karakteristik. Yang pertama yaitu ada dalam surat Asy-Syams dari ayat 7 sampai 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptanya, jiwa bukan materi sebagaimana benda-benda yang disebut sebelumnya, tetapi jiwa mempunyai peran yang sangat sentral dalam membentuk perilaku manusia. Selanjutnya yaitu hadis dari Abu Dawud, yaitu orang beriman itu tercermin bagi saudaranya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis ini dapat dikatakan karakter itu harus bersifat saling mengingatkan. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga tadi, yaitu yang pertama, akhlak itu sebagai dasar moral, seperti baik atau buruknya suatu perilaku, dan juga yang kedua, adab, sebagai implementasi praktis dari akhlak itu, seperti menjaga sopan santun. Dan yang ketiga yaitu karakter sebagai identitas tetap hasil dari pembiasaan akhlak dan juga adab. Nah, pentingnya dalam Islam yaitu dalam suatu hadis dari riwayat Tirmizi mengatakan mukmin paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Kemudian dari Quran surat Al-Qasas ayat 77, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, artinya akhlak yang baik itu lebih berharga daripada banyak ibadah tapi perilakunya buruk. Maka dari itu, yuk kita berakhlak baik, karena orang yang berakhlak baik dijamin akan dekat dengan Rasulullah di surga nantinya. Oleh karena itu, akhlak yang mulia ini jangan dijadikan sebagai teori saja, tapi kita harus implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti tersenyum, tolong menolong, maupun perilaku yang mulia lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkunci.